Ya, kita Batu itu kan kota pariwisata ya. Dan pariwisata itu sebetulnya tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan dari industri kreatif. Contohnya event-event yang harusnya reguler untuk dilakukan gitu. Nah, dari event-event ini kita ya buatlah kita yang menarik supaya menarik masyarakat luar gitu loh buat datang. Untuk di Kota Batu itu nanti yang akan lebih saya perjuangkan ketika di Dewan untuk olahraga itu tentu di fasilitasnya, karena kalau di fasilitas ya. Iya, kalau di Batu tuh nggak ada, kita nggak punya, bisa dibilang ya sangat minim sih. Kalau yang tahun ini itu 2024? Iya, kalau tahun ini tuh ya mungkin dibilang dibandingkan dengan bisikan dari askot-askot lain ya sangat terbatas sih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Munthalib di channel APM Insight dalam program Speak Up. Saya akan mengulik tentang sosok perempuan muda yang tidak lama lagi akan menjadi wakil rakyat, dan ini pengalaman pertama kira-kira begitu. Dan dia ini juga seorang salah satu ketua Askot PSSI Kota Batu. Saya panggil dan saya undang Mbak Ganis Rumpoko. Selamat siang Mbak Ganis. Siang Mas. Ya Mbak Ganis, tidak lama lagi akan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Malang. Kota Batu ya, Kota Batu. Jadi apa spiritnya menjadi anggota Dewan itu? Dari Mbak Ganis ini kan dulu aktif di komunitas supporter, kemudian di sepak bola juga sangat aktif. Bukan tiba-tiba kira-kira ini ingin dan sudah terpilih menjadi anggota Dewan. Spiritnya apa kira-kira? Ya mungkin kita flashback dulu. Ya. Saya terjun aktif di politik itu tahun 2019 tuh. Oh iya. Dari situ aktif, tapi ya memang tidak ada kepikiran untuk jadi apa-apa, karena menurut saya cuma di politik itu adalah salah satu jalur di mana kita bisa banyak membantu masyarakat, banyak membantu orang lain seperti itu. Nah, kemudian karena banyak aktif itu, terus ya waktu di tahun pemilu kemarin ya disarankan untuk ikut mencalonkan diri di legislatif, dan kebetulan ya alhamdulillah ya kebetulan responnya bagus sehingga bisa terpilih. Oh 2019 sudah pernah nyalek setahu saya. Pernah nyalek juga, terus dari partai yang sama terus juga jadi aktif pengurus partai juga. Waktu itu 2019 langsung DPR RI kalau tidak salah ya, caleg DPR RI tapi dapilnya kayaknya bukan dapil Malang. Iya, bukan di Malang Raya. Jadi memang di sana masih kayak baru dan banyak belajar dari situ. Apa sih sebenarnya yang dari pengalaman itu, apa yang dipelajari, apa yang diambil dari selama masuk di politik itu apa sih sebenarnya? Saya ketemu banyak orang baru, terus banyak ketemu berbagai orang dari berbagai kalangan, terus jadi banyak merasakan mendengar masukannya, terus kayak mengerti gimana sih kehidupan mungkin orang lain yang selama ini saya nggak tahu, yang di luar jangkauan saya. Jadi banyak insight-insight baru. Dan kita harus berbuat itu, jadi banyak masukannya sih. Dulu itu kan ada asumsi bahwa kalau masuk politik itu kayaknya gimana itu, politik itu kejam, politik itu penuh intrik lah. Mbak Ganis sebagai masih muda, cewek lagi, kira-kira itu benar-benar ngalami begitu atau gimana? Iya. Image-nya Gimana ya, mungkin saya bilang ya baik dan buruk itu semua ada di semua dunia ya, nggak cuma di politik gitu aja. Di semua ranah itu pasti ada persaingannya, pasti ada tantangannya sendiri. Saya sebut itu tantangannya, salah satu tantangan aja ya.
seperti itu. Jadi tidak sengeri yang banyak dibicarakan orang. Enggak sih, kalau kita tujuannya memang bukan buat satu sisi buat menjabat semata, tapi memang kita pengen pengen berbuat yang positif ya, insya Allah semua ya akan bertemu jalannya aja. Jadi Mbak Ganis ibaratnya ini menjadi ladang perjuangan lewat partai, istilahnya begitu ya. Ya kemarin 2019 ini agak flashback ya, itu kan gagal ya istilahnya. Itu pelajaran apa dari situ? Sehingga sekarang berhasil. Saya nggak bisa bilang gagal karena memang ini kita semua itu berproses jadi ya gagal juga sukses yang tertunda katanya kan seperti itu ya. Jadi mungkin ya karena waktu itu ya masih baru, saya juga bisa dibilang masih belum bisa bicara di depan publik, belum bisa banyak yang saya nggak ngerti memang. Jadi saya nggak menganggap itu suatu kegagalan karena memang saya nggak bersiap dengan baik. Jadi ya saya anggap itu sebuah pembelajaran buat saya. Iya, seperti itu sih. Dari situ akhirnya 2024 mencalonkan lagi di Kota Batu dan running, dan berhasil lah istilah begitu. Mbak Ganis, ini nanti ketika duduk di kursi dewan ini kan posisi strategis sekali untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Apa prioritasnya Mbak Ganis di dewan nanti? Mewakili perempuan, mewakili anak muda atau seperti apa? Kalau saya memang tertarik pada isu-isu yang tentang pemudaan, terus perempuan seperti itu, anak-anak itu memang pendidikan itu memang isu-isu yang menarik sih buat saya dan saya akan fokus di situ. Sejauh ini apa yang perlu digarap anak muda? Apa yang belum ada di Batu misalnya? Mungkin yaitu bagaimana kita mendorong buat anak-anak muda ini bisa ikut membangun kotanya, bisa bangga jika tetap berada di kotanya dan aktif produktif di Kota Batu. Karena biasanya kan kalau di Batu itu kebanyakan kecenderungannya yang sudah punya degree atau udah lulus, sudah sarjana, punya pendidikan tinggi, ya pengennya merantau, which is itu bagus sih sebenarnya. Tapi ya kalau bisa sesuatu saat pulang lalu membangun kota baik. Bahkan banyak ada gini, jadi di Batu itu yang saya dengar kecenderungan anak itu setelah SMA lebih baik kerja, setelah SMA lebih baik bertani atau apa begitu. Nggak tahu sekarang bagaimana perkembangan itu. Jadi tingkat pendidikannya masih belum, pendidikan belum dianggap sebagai sebuah sesuatu yang utama gitu katanya begitu. Itu mungkin salah satu yang jadi konsentrasi atau bagaimana? Ya kalau di sana kalau diomong pendidikan yang SMA mungkin sudah cukup banyak. Tapi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya mungkin karena salah satunya karena di Batu sendiri kan tidak ada universitas. Bisa dibilang nggak ada universitas. Jadi pasti mereka keluar kota ya paling terdekat adanya di Malang gitu. Setelah mereka di Malang terus ya merasakan kehidupan yang enak, mau kembali kan agak susah. Kira-kira biasanya seperti itu ya. Sudah jadi yang tinggal di sana ya mungkin yang lulusan SMA saja gitu. Atau barangkali begini, jadi yang sudah di luar daerah itu tidak mau kembali karena mau nggarap apa ini? Nah, ini mungkin tugas itu juga salah satunya mungkin dari sektor itu. Tapi ya kita nggak bisa menutup mata lah bahwa mungkin namanya pemuda mau cari di luar itu pasti. Tapi ya saya harap ketika sudah sukses bisa kembali dan kembali sama-sama menata di Kota Batu. Ya, Pak Ganis, di tingkat anak-anak ya, tingkat boleh bilang SD ya. Dulu ada kebijakan yang bagus itu pemberian susu kalau tidak salah, susu gratis, kebijakan pemerintah. Itu susu gratis itu benar. Nanti bagaimana nanti untuk meningkatkan itu Mbak Ganis sudah punya obsesi apa ketika nanti di dewan? Sebetulnya program-program yang seperti itu seperti susu gratis, makan siang itu dulu di zaman yang dulu sudah sering dilakukan, diterapkan di Batu, makan bersama di sekolah segala macam itu sudah diterapkan.
dan untuk memberikan susu gratis pun tidak sulit di Batu karena memang produksi susu ada di Batu. Jadi ya itu kayak sudah rutin sih sebetulnya. Ya, artinya untuk ke depan ya tidak begitu aja, ada peningkatan apa kira-kira nanti? Peningkatannya mungkin bisa lebih dimasifkan aja sih gitu. Kalau dulu itu lebih ke cuma program pemberian susu dan makan siang itu biasanya kita cuma memberikan penyajian lauk-lauk yang bergizi aja seperti apa gitu. Lebih ditingkatkan karena kalau dilihat kalau itu kan kaitannya dengan mengatasi stunting ya. Bisa dibilang kalau misalkan di Batu itu karena produksi sayur tinggi, untuk memberikan anak makan sayur itu nggak kesulitan, tapi dari ini bocoran dari Dinas Kesehatan ya. Tapi untuk ke lauknya itu yang malah menjadi kesulitan gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi dari sisi Dewan kan tentu di penganggaran kan nanti. Dukungannya kan di penganggaran biasanya gitu. Nah, ini kemudian kaitannya dengan anak-anak lagi, membangun kreativitas anak-anak khususnya di Batu. Ya, ini kan Batu boleh dibilang potensi anak muda kan juga bagus lah kira-kira, terutama di bidang budaya tentunya. Pengembangannya nanti bagaimana Mbak Anis untuk mendorong agar mereka lebih kreatif lagi, lebih bisa mandiri lah, terutama seniman-senimannya Batu kan banyak sekali. Apa Mbak Anis yang diangen-angen lah nanti ketika saya jadi dewan akan apa? Ya kita Batu itu kan kota pariwisata ya, dan pariwisata itu sebetulnya tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan dari industri kreatif. Contohnya event-event yang harusnya reguler untuk dilakukan gitu. Nah, dari event-event ini kita ya buatlah kita yang menarik supaya menarik masyarakat luar gitu loh buat datang. Kalau dulu mungkin kayak di Malang itu ada Malang Tempo dulu yang ikoniknya kota Malang. Kalau di Jogja itu ada Ngayog Jazz. Nah mungkin di Batu bisa membuat event seperti itu yang ini cuma ada di punyanya Batu nih gitu. Dan yang datang pun bukan hanya orang sekitar tapi orang luar dari makan itu kan sampai internasional biasanya. Gitu. Harus menciptakan itu ya nanti kreativitasnya itu, sehingga ada daya tarik ikon yang bisa ditunggu orang banyak. Kapan nih kita datang ke Batu lagi misalnya gitu ya? Itu kayaknya belum ada. Selama ini sudah ada belum kayak gitu ya? Apa ya Batu ya? Belum sih kayaknya ya belum ada yang ditunggu lah. Kalau di kota lain sudah ada beberapa sih. Misalnya kita ke Jember misalnya, kita nunggu festival karnaval misalnya. Di Malang ada beberapa. Nah, selain sebagai aktivis partai, Mbak Ganis juga sebagai ketua ASKOT PSSI. Untuk perhatian terhadap sepak bola nanti ke depan kayak apa? Apapun, Batu juga punya potensi atlet-atlet yang tidak kalah dengan kota lain meskipun kotanya kecil. Ini buktinya di Porprov berapa kali juga banyak meraih emas. Untuk sepak bola, apa Mbak Ganis yang dilakukan Mbak Ganis? Ya kalau sepak bola itu memang saya hobi dan kegiatan dan biasanya ya di luar dari kepartaian, tapi karena biasanya kalau di pemerintahan ya bisa bersatu gitu karena nggak beririsan juga kan. Ya, artinya kan Dewan kan juga punya peran besar di sini. Apa yang akan diperjuangkan nanti kayak gitu? Tentunya sih kalau untuk di Kota Batu itu nanti yang akan lebih saya perjuangkan ketika di Dewan untuk olahraga itu tentu di fasilitasnya, karena kalau di fasilitas ya kalau di Batu tuh nggak ada, kita nggak punya, bisa dibilang ya sangat minim sih ya. Saya suka lapangan, saya suka iri kan kalau di Malang itu ada di stadion bisa latihan, di Rampal bisa latihan. Kita kayak gimana sih orang bisa kumpul terus olahraga, karena kalau kita mau mencari atlet, mencari orang-orang yang anak-anak yang suka olahraga itu kan otomatis itu harus jadi bagian dari gaya hidup dulu gitu. Ya sementara kalau di Batu itu di mana sport arenanya, di mana tempat orang bisa ya bukan cuma berlatih
secara serius, tapi cuma main-main bola santai atau main basket santai itu di mana kan belum ada gitu. Oh, sarana minim ya Mas Yan ya? Iya sih. Oke. Ya itu artinya kan menjadi ladang perjuangan untuk Ya, bagaimana kira-kira di nanti. situ sih mungkin kalau dari sektor pemerintahannya. Iya. Kalau Askot PSSI Batu selama ini kayak timnya latihan di mana? Apalagi Kalau yang di gornya di pasar. Stadionnya Kan stadionnya masih direnovasi. Latihannya ya di lapangan-lapangan desa itu. Oh. Atau ya kadang pinjam di agro gitu. Oke. Sangat sangat Iya. terbatas sekali ya. Sangat-sangat terbatas sih. Tapi bagaimana kompetisinya, apalagi ini nanti untuk persiapan porprov, persiapan event sepak bola lagi, Suratin itu bagaimana? Tetap berjalan. Tetap jalan, Ya ya? menggunakan lapangan di desa yang Oke. padanya itu. Kadang ya kita membantu untuk perawatan dan lain sebagainya. Mbak Ganis, kalau melihat dari sisi anggaran Askot PSSI Batu berapa dan cukup nggak itu? Kalau yang tahun ini itu 2024? Iya, kalau tahun ini tuh ya mungkin dibilang dibandingkan dengan bisikan dari askot-askot lain ya sangat terbatas sih Mas. Oh, iya. Iya. Tapi ya dicukup-cukupkan ya. Tapi ya dicukup-cukupin ya. Insya Allah. Dan nanti kalau sudah anggota dewan kan bisa Ya semoga. diupayakan naik ya. Ya Karena semoga. ya tidak bisa untuk prestasi bagus tanpa support anggaran besar kayaknya Ya. sulit. Iya. Ya. Untuk ini kaitannya dengan perempuan, tadi kan ingin menjualkan perempuan misalnya di dewan, nanti apa yang ingin sudah tergambar kira-kira aku akan melakukan apa itu? Sebenarnya kalau gambaran secara pasti sih belum ada, karena saya kan juga masih mencari kira-kira di permasalahan yang sering timbul itu di Batu apa yang terlihat sepintas ini kan mungkin isunya itu stunting yang katanya cukup tinggi di Jawa Timur gitu. Ya beberapa kali sudah saya melakukan pendekatan biasanya mengumpulkan dari ibu-ibu muda ini untuk ya diberikan pengarahan tentang nutrisi, gizi dan lain-lain. Cuma biasanya yang menjadi kendala itu kalau kadang kan kalau misalkan ada kegiatan semacam itu ya tetap yang ikut itu ibu-ibu yang sudah bukan ibu-ibu punya bayi lagi. Biasanya seperti itu. Ya. Padahal kan stunting ini kan untuk orang-orang yang mungkin upayanya dengan tadi kan sudah disebut tentang minum susu itu tadi ya. Kemudian juga tentu pelatihan, saya kira pelatihan untuk ibu-ibu ini kan. Satu biasanya karena ya selain pendidikan, kemiskinan pun tidak biasanya itu justru karena ibunya aktif di luar dan anaknya kan itu. Oke. Iya. Ya, Pak Ganis, ini lagi saya pengen tanya kaitannya dengan kondisi pertanian di Batu. Ya ini apapun, saya tidak tahu nanti Mbak Ganis di komisi apa, tapi sebagai anggota dewan semua tema, semua bidang kan tetap jadi pembahasan. Pertaniannya kan terus menyusut. Data yang saya terima itu kan jumlah apel turunnya drastis karena banyak beralih ke pertanian sayur macam-macam. Itu yang ketahui Mbak Ganis itu kenapa dan apa yang harus dilakukan? Karena ikonnya Batu sebenarnya kan apel sebenarnya. Iya, kita kembali ke sejarah kenapa apel menjadi ikon kota Batu sih. Awalnya kan itu di peninggalan Belanda ya. Di tahun, saya lupa tahunnya, tapi sebelumnya itu sebetulnya jeruk. Oke. Tapi karena menurut orang Belanda ini cocok wilayahnya untuk dijadikan penanaman apel, dan apel jenis yang ada di kota Batu itu saya lupa namanya apel mana lagi, sama cuma 3 jenis. Ana itu ya. Ana murai apa gitu ya, nama-nama Belanda gitu.
itu tuh cuma bisa memang cuma ada di beberapa tempat. Nah, salah satunya di Malang Raya, daerah-daerah tertentu, salah satunya Batu. Bukan cuma Batu spesifik Batu aja. Jadi kayak di mana sih? Poncokusumo ya. Itu dibawa oleh Belanda memang. Dan ditanam di Batu. Nah, apa sih kayak namanya, setahu saya namanya pertanian pun sebetulnya karena beririsan dengan alam dan lain sebagainya, ada perubahan iklim dan lain sebagainya, perubahan apa namanya, struktur tanah itu kan juga mempengaruhi, sehingga ya mungkin yang terjadi seperti sekarang ini, karena itu kan sudah berapa puluh tahun yang lalu, hampir ratusan tahun mungkin ya jadi mungkin waktunya ganti mungkin kira ya. Ya, jadi ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang keadaannya, tanahnya sudah berubah, sehingga ya ikon apel itu ya hanya bisa jadi hanya ikon saja gitu. Tapi untuk pertaniannya tetap walaupun jadi sayur mayur, kentang sekarang yang turun drastis bunga, betul. Ya, Mbak Ganis, tentu kami ini berharap ketika jadi dewan nanti benar-benar memberikan manfaat ke masyarakat. Insya Allah. Tentu. Insya Allah. Ribuan konstituen sangat berharap di tangan Mbak Ganis nanti kesejahteraan masyarakat tentu. Ini yang paling utama itu. Artinya sebagai kota pariwisata, Batu ini punya potensi untuk sejahtera harusnya. Cuman bagaimana itu benar-benar terwujud, ini menjadi harapan masyarakat semuanya. Imbasnya nanti panjang karena ketika Batu makmur, daerah sekitarnya juga ikut terangkat makmur, dan itu bagian dari perjuangannya anggota dewan. Kalau tidak jadi anggota dewan nggak bisa, Mbak, untuk berjuang lebih luas gitu lagi. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Ganis waktunya, sukses perjuangannya. 5 tahun ke depan harus berkiprah secara maksimal. Amin. Karena Mbak Ganis sudah tidak lagi menjadi milik 1-2 orang, tapi menjadi milik masyarakat Kota Batu. Terima kasih sahabat APM Insight. Perbincangan saya dengan Mbak Ganis Rumpoko, anggota Dewan terpilih Kota Batu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.